Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini jumlah guru lulus PG P3K 2021 se-Indonesia potensi belum diangkat ASN P3K di tahun 2022, tetapi punya peluang diangkat di tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu guru sekalian, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Sebagaimana ya yang tertera di file yang dibagikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait aturan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan secara seksama dan secara lebih mendetail bahwasanya dari 925.637 pelamar P3K guru di tahun 2021, hanya sekitar 293.860 guru lulus dan tentunya mendapatkan formasi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada sekitar 193.954 yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, dan ada 437.823 guru yang belum lolos PG. Jadi untuk proses penyelesaian P3K guru tahap tahun 2022 yang akan menjadi prioritas penempatan terlebih dahulu adalah ini Bapak Ibu ya, yang 193.954. Namun ada kabar buruknya ya, bahwasanya 193.954 itu terancam berpotensi tidak diangkat menjadi ASN P3K secara keseluruhan di tahun 2022. Tapi kabar baiknya itu berpotensi untuk diangkat P3K guru di tahun 2023 tentunya Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita syukuri ya, karena masih ada P3K di tahun 2023. Nah, terkait dengan lini masa ya, lini masa P3K guru tahun 2022, banyak yang bertanya ya, jadwal pembukaan pendaftaran atau login ulang SSCISN untuk guru lulus PG kapan? Nah, menurut lini masa yang beredar bahwasanya untuk pendaftaran P3K guru tahun 2022 itu rencananya dimulai di bulan September sampai bulan Oktober Bapak Ibu ya. Namun sampai sekarang ya, ini sudah tanggal sudah tanggal 18-19 ya, tetapi belum ada tanda-tanda di SSCISN, tetapi sudah ada sedikit tanda-tanda sih sebenarnya ya, karena untuk halaman SSCISN hari ini itu tidak bisa diakses. Mudah-mudahan pada saat nantinya diakses itu sudah bisa terbuka ya pendaftaran P3K guru untuk P1, P2, P3 dan P4 atau pelamar umum tentunya. Nah, untuk di bulan September dan Oktober itu ada dua agenda. Yang pertama untuk lulus PG dan pelaksanaan penilaian kesesuaian untuk prioritas 2 dan 3. Nanti sekitar November sampai Desember baru pelaksanaan seleksi tes untuk pelamar umum tentunya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, terkait daripada jumlah guru lulus PG, Bapak Ibu bisa sedikit memperhatikan di sini bahwasanya yang 193.000 ya, 954 ya pelamar yang telah memiliki nilai di atas ambang batas pada tahun 2021 itu ada berjumlah sekitar 134.022 atau sekitar 69% dari total keseluruhan secara nasional untuk guru lulus PG yang siap diangkat di tahun 2022. Nah, ini ya. Jadi ada sekitar 134.000 Bapak Ibu ya. Ada sekitar 134.000 yang berpotensi untuk diangkat di tahun 2022. Tetapi yang ingin kita fokuskan di sini adalah yang berpotensi justru tidak diangkat di tahun 2022 itu ada sekitar 60 ribuan Bapak Ibu ya. Ada sekitar 60 ribuan yang berpotensi
tidak diangkat P3K guru tahun 2022, tetapi ada sebahagian ya, sekitar 27.030 yang berpotensi untuk diangkat di tahun 2023. Dan ada 32.902, sekitar 17% yang belum mendapatkan penempatan. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi yang secara nasional ya, kalau kita berbicara secara nasional, total yang terancam untuk tidak diangkat ya ada di bagian sini Bapak Ibu ya. Di bagian sini belum mendapatkan kuota itu 27.030. Kemudian sama sekali belum dapat ditempatkan itu 32.902. Kalau kita jumlahkan itu menghampiri 60 ribuan lebih Bapak Ibu ya, sekitar mau hampir 60 ribuan guru lulus PG yang berpotensi terancam tidak diangkat P3K guru tahun 2022. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu ya, meskipun ada angin segar ya, ada katanya sih ada angin segar yang diberikan oleh Panselnas ya terkait solusi bagi yang belum mendapatkan kuota. Di sini kita bisa cek sama-sama Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada ya. Di sini ada contoh kelebihan guru honorer atau oversupply. Ini ada beberapa provinsi, tetapi kita sudah bahas kemarin Bapak Ibu ya. Di sini ada dikatakan solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022, yaitu Bapak Ibu berpotensi lolos menjadi ASN, tetapi ada resiko Bapak Ibu ya, yaitu Bapak Ibu mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Dalam arti ini Bapak Ibu turun level prioritas dari P1 ke P2 atau P3. Tetapi yang jadi pertanyaan, adakah jaminan bagi Bapak Ibu untuk lolos P3K guru ketika harus turun prioritas? Tentunya kami tidak berani menjamin. Bahkan di poin kedua di sini dikatakan dari sekitar 60 ribu ya, ini yang terancam Bapak Ibu ya tidak diangkat tahun 2022. Dari sekitar 60 ribu pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, hanya sekitar 152.000 pelamar yang berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Nah, jadi dari 60.000 pelamar di sini sudah diwanti-wanti Bapak Ibu ya, bahwasanya dari 60.000 pelamar apabila misalkan turun prioritas dari P1 ke P2 dan P3, ternyata tidak semuanya bisa diakomodir menjadi ASN melalui jalur alternatif itu Bapak Ibu ya. Yang bisa diakomodir itu pun belum pasti juga, yaitu hanya berjumlah 12.152 dari total 60.000 guru lolos PG. Itu pun yang 12.152 Bapak Ibu ya, itu hanya dikatakan berpotensi dapat terangkat, berarti belum ada jaminan. Itu tergantung dari penilaian tim penilai nantinya pada saat Bapak Ibu mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Bapak Ibu turun prioritas 1 ke P2 atau P3, apakah bisa kembali lagi ke posisi P1 apabila tidak lulus? Tentunya kami belum mendapatkan informasi terkait hal itu, tetapi kayaknya tidak bisa Bapak Ibu ya, apabila Bapak Ibu sudah memilih untuk turun level prioritas seperti itu, kecuali ada perubahan informasi. Nah, di sini bagi pelamar P1 yang belum mendapatkan penempatan dapat turun prioritas menjadi P2, P3 pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, seperti itu ya. Jadi nantinya ketika Bapak Ibu memilih turun prioritas pada saat login di SSCSN, bagi yang belum mendapatkan penempatan berarti Bapak Ibu harus memilih tidak, sehingga Bapak Ibu turun prioritas P2 atau P3. Tetapi sekali lagi admin katakan tidak ada jaminan bahwasanya Bapak Ibu akan diangkat menjadi ASN. Bahkan dari 60.000 itu hanya sekitar 152.000 yang berpotensi diangkat. Itu pun baru kata berpotensi, belum pasti Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu ya informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.